Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar mama papa di rumah? Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat, dan bahagia. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa prokesnya ya anak-anak hebat. Kita belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Anak ibu, simak videonya sampai selesai ya, agar anak-anak ibu memahami pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Nah, kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Contoh pertumbuhan adalah mengalami pertumbuhan berat dan juga tinggi badan. Nah, ini adalah gambar siswa yang mengalami pertumbuhan, mulai dari bayi, kemudian menjadi balita atau kanak-kanak, kemudian menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan tumbuh menjadi dewasa. Nah, dari bayi sampai dewasa itu pasti mengalami pertumbuhan, baik itu bertambah berat maupun bertambah tinggi. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosional, dan pikiran menuju kedewasaan. Contoh perkembangan, yang pertama, pada saat masih bayi, bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Kemudian contoh perkembangan yang kedua yaitu saat masih bayi kita tidak mampu memegang botol susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Ini adalah contoh gambar perkembangan pada manusia. Mulai dari awal kita hanya bisa memegang dot, kemudian kita bisa menggunakan alat-alat makan seperti sendok, garpu, pisau, dan yang lainnya. Tahapan pertumbuhan pada manusia. Nah, tahapan pertumbuhan pada manusia itu meliputi yang pertama itu adalah bayi, kemudian yang kedua adalah kanak-kanak atau balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak akan tumbuh menjadi remaja, remaja akan tumbuh menjadi dewasa, dan dewasa akan menjadi lansia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari tentang gerakan kuat dan lemah saat menari. Gerakan kuat pada tari adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Biasanya, gerakan kuat ini juga diiringi dengan irama atau musik yang kuat. Gerakan lemah pada tari adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Biasanya, gerakan lemah ini diiringi dengan musik atau irama yang lemah. Bagian tubuh yang dapat digerakkan yaitu bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Contoh gerakan kepala misalnya menoleh, mengangguk, mendongak, dan menggeleng. Contoh gerakan tangan itu berupa melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Selanjutnya, contoh gerakan kaki itu berjalan, berjinjit,
jalan di tempat, dan meloncat. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui tentang gerakan kuat dan lemah saat menari. Selanjutnya, mempraktekkan gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Gerakan kuat tangan itu contohnya mendorong meja, mengangkat batu, tepuk 5 jari, tepuk 10 jari, dan yang lainnya. Kemudian gerakan lemah tangan itu contohnya mengangkat kapas, tepuk 1 jari, tepuk 2 jari. Nah, ini adalah gambar pertama yang harus kalian praktekkan. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Selanjutnya, ini adalah gambar yang kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Selanjutnya, ini adalah gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ini adalah gerakan yang keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, ini adalah gerakan yang kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan ini adalah gerakan yang keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir 10 jari. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Misalnya di sini ada soal 2531 ditambah 3214 sama dengan titik-titik. Nah, kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Seperti ini, 2531 ditambah 3214. Kita jumlahkan. Kita mulai dari yang belakang, kita tambahkan ya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 3 tambah 1 sama dengan 4, 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian hasilnya kita tuliskan di sini. Jadi 2531 ditambah 3214, hasilnya sama dengan 5745. Nah, anak-anak hebat, nanti anak-anak ibu praktekkan gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Dikirimkan videonya ke ibu ya. Setelah itu, kerjakan latihannya penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Alhamdulillah anak-anak soleh ibu, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Nah, ucapkan terima kasih pada mama papa yang telah membantu anak ibu belajar di rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.